Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Al-Istiqomah yang saya muliakan. Takwa derajat tertinggi dari hamba Allah manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Termulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Kemuliaannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala balas dan ganjari dengan inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Itulah puncaknya, bahwa bagi mereka yang telah mencapai derajat takwa itu, maka inda rabbihim jannatun na'im, akan dikasih ganjaran surga. Sekarang pertanyaannya, akankah kita kemudian menghabiskan seluruh tenaga untuk kemudian meraih takwa? Menghabiskan seluruh waktu untuk meraih takwa? Jawabnya yang ada adalah habiskan tenaga dan waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa tak akan pernah diraih melainkan dengan beribadah yang dipenuhi dengan keikhlasan dan didasari berdasarkan tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di hari ini tepat waktunya kita telah berada di 10 akhir Ramadan, merupakan hari-hari di mana sangat-sangat besar sekali keutamaan dan kemuliaan yang akan Allah turunkan ke dunia. Akan ada Lailatul Qadar yang akan menjadi pembakar dosa dari seluruh dosa yang telah kita lakukan di seluruh waktu di dalam hidup kita sejak usia balik. Sehingga syariat menetapkan agar Lailatul Qadar kita jaring dengan iktikaf, biar kemudian waktu kita terpastikan untuk beramal salih di saat Lailatul Qadar tiba. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, cuman ada sisi lain yang akan saya bahas daripada apa yang telah menjadi penghantar tadi. Ketahuilah ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita ini adalah bulan yang benar-benar memberikan keberkahan dan membawakan kado cantik dan kado yang sangat istimewa dari Allah untuk setiap hambanya yang mencintai dan bergelut dengan Ramadan itu. Surah Al-Ahzab ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, was-saimina was-saimat والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dengarkan dengan baik. Lelaki-lelaki yang berpuasa dengan baik,
perempuan-perempuan yang berpuasa dengan baik. Kita singkat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada dua keagungan, keistimewaan dan fadilah mulia besar untuknya. Satu, a'addallahu lahum maghfirah, bahwa Ramadan yang bersama dengan kamu ini, ia datang membawakan ampunan dan bisa mengampuni seluruh dosa yang kau bawa. Siapapun engkau, entah kau manusia terbejat sekalipun, maka sesungguhnya Ramadan akan datang untuk membakar dan menghanguskan seluruh dosa-dosa yang engkau bawa. Mulianya dan betapa sangat agungnya. Yang kedua, wa ajran 'azima, bahwa Ramadan yang masih sedang bersamamu ini, dia akan menyajikan kepadamu dari setiap amalan ibadah yang kau lakukan di malam Ramadan, di siang Ramadan ini, ajran 'azima, dengan pahala yang sangat agung dan pahala yang sangat-sangat besar. Karena itulah ikhwan, betapa kemudian bahagianya seorang mukmin. Dengarkan dengan baik. Bila kemudian kita menjadi hamba Allah, lalu keampunan yang Allah jatahkan dengan pengampunan yang besar-besaran ternyata menjadi milik kita, dan keagungan pahala beramal di bulan Ramadan ternyata menjadi milik kita. Masya Allah. Betapa kemudian masa bulan Ramadan yang telah membawakan kado indah yang datang dari Allah itu sangat-sangat menyelamatkan seseorang, sehingga nilai kebajikan yang ia miliki dan pengampunan yang ia dapati bisa jadi di bulan Ramadan ini akan menghantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, saudara dan saudaraku semuanya, dengarkan dengan baik. Akan tetapi ada sesuatu yang mungkin bikin kita terpukau, membelalak, sedih, dan bahkan kecewa, walaupun tidak mungkin harus kecewa. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sodorkan kembali ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengarkan ikhwan, bagaikan petir di hati, meledak bagi siapa yang tahu tentang ayat ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi apakah kau tidak melihat siapa dirimu? Apakah kau tidak mengintrospeksi siapa dirimu? Pantaskah engkau adalah orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu? Atau pantaskah engkau orang yang mendapatkan pahala besar di bulan Ramadan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang kau tengok dirimu masing-masing. Allah memang turunkan keampunan yang besar dari langit untukmu, tapi apakah engkau orang yang berhak menerimanya? Allah jadikan semua amal ibadah yang kau lakukan bernilai besar, berpahala besar. Apakah mungkin engkau orang yang mendapatkannya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tangisilah, karena boleh jadi dia adalah kamu, tapi bisa jadi sesungguhnya dia bukanlah kamu. Karena itu, judul khutbah sebagaimana yang telah diumumkan di WA,
yaitu, mungkinkah dia adalah aku, atau memang dia adalah aku? Mungkinkah dia adalah aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa yang saat ini kau lakukan adalah merupakan perisai yang bisa memperisai kamu dari neraka. Bukan sekedar perisai yang memperisai kamu dari bahaya, tapi adalah perisai yang memperisai kamu dari api neraka, memperisai dirimu, wahai saudaraku seiman dan seagama. Tapi wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kau tengok dirimu. Pantaskah engkau orang yang diperisai dari neraka itu? Pantaskah engkau orang yang tertolong oleh puasa dari neraka itu? Sementara kau sendiri acuh dengan puasa, sementara amaliyah puasa tidak kau lakukan dengan baik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dirimu baik-baik. Lihat diriku. Lihat dirimu baik-baik. Lalu kau buat sebuah pertanyaan. Mungkinkah dia adalah aku? Atau memang dia adalah aku? Berat rasanya untuk menjawab bahwa dia adalah aku. Jujurlah berkata, kalau sesungguhnya bisa jadi dia bukanlah aku. Ikhwan fillah rahimakumullah, kebesaran yang ada dalam Al-Quran atas keagungan puasa sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Satu puasa Ramadan yang kau lakukan dalam satu harinya, tahukah engkau secara jarak waktu dia akan menjauhkan dirimu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Betapa kemudian hari-hari dalam Ramadan ini adalah hari-hari kerinduan, hari-hari kasih sayang, hari-hari cinta untuk beramal ibadah. Tapi kenapa hatiku tidak terenyuhkan untuk beribadah? Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada pengampunan besar. Kenapa hatiku tak terfikir untuk mengucapkan istighfar selama 24 jam aku terbangun? Wa ajran 'azima, pahala besar. Tapi kenapa kemudian tenagaku tak mampu untuk beramal ibadah? Aku jauh dari masjid. Aku berat salat berjamaah. Hampir bisa dikata dalam satu hari pun aku tak bisa sebutkan kalimat istighfar. Walaupun ku ucapkan hanya saat setelah sholat, setelah itu aku lupa kalau ini hari besar yang sangat agung dan sangat mulia, hari pengampunan dan hari besarnya pahala. Mungkinkah aku adalah dia? Ternyata bisa jadi aku bukanlah dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengoklah dirimu masing-masing. Apakah engkau yang akan dijauhkan 70 tahun dari api neraka itu? Lihat dirimu. Sejauh mana hari-harimu ingat dengan Allah, sejauh mana keterikatan waktumu kau ikat erat dengan Allah, sejauh mana tenaga semuanya kau pakai untuk beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqa kama bainas samai wal ardh. Puasa yang kau lakukan di satu harinya, dia akan membawakan pahala besar untukmu, sampai bisa menjauhkanmu dari api neraka, seperti membuat jurang pemisah antara dirimu dengan neraka sejauh antara langit dan bumi, seluas antara langit dan bumi. Tapi sekali lagi, akankah ini yang kamu dapati? Akankah memang ini yang menjadi bagianmu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok lagi baik-baik. Tengok lagi baik-baik dirimu. Dulu para sahabat yang disabdakan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, la taniya fi dzikri. Mereka mendapatkan ini karena sama sekali mereka tak lupa dengan Allah, sedikit pun tak ada lalai. Hatinya tak lalai kepada Allah. Waktu-waktunya terisi penuh dengan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tapi wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketika kau introspeksi diri, ternyata kau tidak seperti itu. Maka mungkin yang pertanyakan, mungkinkah dia adalah aku? Orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka itu? Atau justru sebaliknya, dia bukanlah aku? Ikhwan fillah rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ada lagi sebuah kebaikan yang besar yang dibawa oleh Ramadan ini kepada kita. Lis-shaimi farhatan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan besar. Fariha inda iftara, ia akan berbahagia tatkala aftar, tatkala ia berbuka. Masya Allah. Tapi yang lebih daripada itu adalah wa fariha inda laqiya rabbahu min sawmi. Dan kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan di mana kau akan berbahagia, akan diperjumpakan dengan Tuhanmu secara langsung karena puasamu. Indalak ya Rabb, ya Allah, telah kau tetapkan kepada kami bahwa puasa ini adalah jalan untuk bertemu denganmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, telah kau berikan kebaikan besar kepada kami dengan puasa ini. Kami akan berdialog dengan, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Kami malahan mengacuhkan puasa. Banyak di antara kami yang tidak berpuasa. Kalaupun kami berpuasa, maka kami tidak laksanakan aturan-aturan puasa dengan benar, ya Allah. Ya Allah, kami tak sanggup merunduk di hadapanmu dengan penuh ketundukan dengan puasa ini. Kami tinggalkan nilai besar yang seharusnya dengan sebab ini kau izinkan kami untuk berjumpa denganmu. Mungkinkah engkau adalah dia, orang yang akan berjumpa dengan Allah, dan kau akan lihat senyuman Allah setelah Allah menyingkap tabirnya sehingga kau lihat dia? Jawabnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bisa jadi kau bukan orang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw qata'na. Ya Allah, jangan sampai kau jadikan dosa dan kesalahan ini adalah kesalahan besar buat kami.
Puasa sebentar lagi akan pergi, ya Allah. Mungkinkah kami adalah orang yang kau perjumpakan denganmu atau tidak? Kami hanya bermohon, dengan kebajikan yang kecil ini ya Allah, izinkan kami untuk melihat wajahmu. Izinkan kami untuk berjumpa denganmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami untuk berbahagia bersama istri dan anak-anak kami, melihat wajahmu ya Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana innana muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhul bihil jannah." Tolong tunjukkan kepada aku amalan yang bisa membawaku masuk surga ya Rasulullah. Saking besarnya harapan sahabat ini untuk selamat dalam surga. Saking besarnya keinginan para sahabat ini untuk selamat di akhirat nanti, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Wahai sahabatku, tegakkan puasamu dengan baik. Fa innahu la mithlalah. Karena tidak ada kebajikan yang sebanding dengan besarnya ganjaran yang akan diberikan kepada. Itulah yang akan menghantarkanku masuk ke dalam surga. Tapi kenapa kemudian andaikan kita jujur bahwa hati kita seperti ini? Lihatlah diri masing-masing. Lihatlah aku. Lihatlah diriku oleh diriku. Lihatlah kamu oleh diri. Seberapa lama kau duduk dengan Allah di masjid? Seberapa lama kecintaanmu bersama dengan Allah di masjid? Kau memang salat berjamaah, tapi hanya kau sebatas salat. Kau hanya menjadikan tali hubunganmu dengan Allah hanya di waktu salat saja. Setelah itu kau berlepas dan kau melupakan. Kau gatal, kau merasa resah. Masjid terasa panas olehmu sehingga kau berusaha kejar, pergi secepatnya untuk meninggalkan. Kau pergi meninggalkan masjid. Masjid pun terasa panas olehmu. Mungkinkah engkau adalah orang yang dapat surga itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Koreksi dirimu, introspeksi dirimu. Mungkinkah orang yang seperti itu yang mendapatkannya? Kau pergi meninggalkan Allah tanpa kemudian harus mengingatkannya kembali. Dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah kau tinggalkan salat di masjid ini, seharusnya tak pernah kau lepas mengingat Allah. Saat kau berdiri, kau zikrullah. Saat kau duduk, tahukah tetap kau ingat Dia. Saat kau berbaring, tetap pun kau ingat Dia. Tapi kau pergi begitu saja. Artinya, bisa jadi kau bukan orang yang dijanjikan surga itu. Sudah datang masanya waktu itikaf sore hari nanti. Waktumu bersimpuh dipersilahkan oleh Allah. Bersimpuh habis. 24 jam kau bersimpuh kepada Allah. Akankah kau mau duduk? Mau duduk bersama dengan Allah? Akankah mau kau tinggalkan kesibukan duniamu untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jawabnya, dirimulah yang akan menjadi jawaban yang sesungguhnya. Kau akan ke surga ataupun ke neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saat kita jujur mengakui dosa, mungkin hati kecil kita berkata, dia bukanlah aku. Yang dijanjikan pahala dan pengampunan besar yang datang dari Allah itu. Terlebih lagi di saat kita merasakan siapa diri kita, meneliti dan melihat dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semakin kita tak yakin bahwa bukanlah kita yang orang-orang dijanjikan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, semakin yang membuat hati lebih terhentak lagi, tersentak lagi, yang menjadi sangat-sangat sedih sekali ketika ternyata ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali inilah kalimat yang terbaik untuk dituliskan dalam kertas catatan amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara. Sungguh sangat merugilah seseorang, sangat tidak beruntung, bahkan sangat-sangat celakalah orang-orang yang berpuasa itu. Dengarkan, Ramadan datang dan bersama dengannya sampai habis 30, 29 atau 30 hari Ramadan itu bersamanya, sampai kemudian Ramadan pergi, sedikit pun tidak ada ampunan untuknya. 30 hari Ramadan bersamanya sampai Ramadan pergi, sedikit pun tidak ada ampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Siapa dia? Dia berpuasa, dia berbuat baik, tapi ternyata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nilai yang dibawa puasa membawakan ampunan besar dan membawakan pahala besar, sedikit pun tak dapat ia raih. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jangan pernah kau jadikan kami seperti itu. Jadikanlah dia, bukan kami. Andaikan hati kami jujur menjawab sebagaimana judul khutbah kami, mungkinkah dia adalah aku? Atau inilah khutbah yang kedua, memang dia adalah aku. Artinya memang aku jujur bahwa sungguhnya dia adalah orang yang sedikit pun tidak mendapati ampunan itu adalah aku. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga khutbah ini mengingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya. Ada waktu tersisa 10 hari lagi. Pakailah menangis kepada Allah, pakailah kuat beribadah kepada Allah. Semoga surga yang dijanjikan dengan Ramadan akan menjadi milik kita. Semoga kebahagiaan terakhir dari puncak seluruh kebahagiaan, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, maka itu akan menjadi milik kita di akhirat nanti.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.